Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Bersyukur kita kembali dikumpulkan di dalam pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Tidak terasa saudara-saudara, kita telah berada di penghujung tahun 2020. Sudah banyak hal yang kita telah lalui. Tetapi pertanyaannya bukan berapa banyak yang sudah kita lalui, tetapi apa saja yang sudah kita perbuat untuk Tuhan. Sudahkah makin hari, makin bulan, makin tahun, kita makin serupa seperti Tuhan. Makin memiliki kasih seperti Tuhan. Kasih yang lemah lembut, yang sabar, penuh kasih. Saudaraku, mari di dalam pendalaman Alkitab ini kita makin mendalami tentang firman Tuhan agar kita makin serupa seperti Dia. Mari saya mengajak kita untuk membukanya di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, jika malam hari ini Tuhan masih mengundang kami untuk bersekutu bersama-sama, untuk duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tolong kami ya Bapa, supaya pada malam hari ini kami siap untuk diberkati dan ditaburi kembali oleh firman Tuhan, supaya tidak hanya usia kami yang bertambah, tetapi iman dan pengenalan kami kepada Tuhan pun makin bertambah, bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Pimpinlah ibadah pembacaan firman, pendalaman firman pada malam hari ini, baik puji-pujian, doa-doa, maupun firman yang akan disampaikan, kiranya ini semua berkenan di hadapan Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku terkasih, mari saya mengajak kita untuk menyanyikan sebuah pujian, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Ajari kami memiliki kasih seperti kasih-Mu Tuhan, kasih yang tak berkesudahan. Amin. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini kasih mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Saudara,
kita mau semakin hari semakin serupa seperti Tuhan. Amin. Dan yakin dan percayalah setiap orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin, saudara-saudara. Sekalipun kita tidak tahu akan hari esok hidup kita, tapi mari kita yakin dan percaya siapa yang berkuasa. Dia adalah Allah, Juru Selamat kita, penjaga kita. Amin. Ku tak tahu hari esok, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkah ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha tahu. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Ku tak tahu hari esokku, mungkin miskin terlantar, burung-bunga kau pelihara, aku di antaranya. Jalanku kan kau ratakan, firman-Mu beri penerang. Hidupku kau panggil selalu, darah-Mu beri lindungan. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Meski jalan makin terang, bagai tangga ke surga, bebanku makin meringan, dari remang jadi terang. Di sana terang benderang, tiada air mata, terlihat perisai indah, berkat Tuhan melimpah. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Amin. Kiranya pujian ini menjadi kekuatan dan penghiburan kita bahwa ada tangan Tuhan yang berkuasa, yang senantiasa menjaga kita. Amin. Saudara, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk hambanya melayani firman Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Kita bersyukur boleh kembali berjumpa sekalipun secara online, tetapi kita bersyukur Tuhan tetap memakai fasilitas online ini untuk kita bertumbuh bersama-sama. Saudara, hari ini tak terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Artinya sebentar lagi kita akan merayakan Natal dan juga kita akan mengakhiri tahun ini, saudara. Saudara, tak terasa 1 tahun kita melewati krisis, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan tetap menjaga dan memelihara kita. Saudara, ini membuktikan kepada setiap kita bahwa tidak ada hal apapun yang bisa memisahkan kita daripada Tuhan. Amin, saudara. Sehingga malam hari ini pun kita boleh duduk tenang, kita boleh memuji Tuhan, dan kita boleh bersama-sama menikmati firman-Nya sekalipun secara online. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya akan kembali melanjutkan topik kita tentang seri 7 dosa maut. Dan malam hari ini saya akan membahas tentang dosa yang kedua, yaitu tentang dosa kemarahan yang tak terkendali, saudara. Nah, saudara, kita akan lihat bersama-sama apa itu kemarahan, saudara. Kenapa Alkitab begitu membenci kemarahan? Tapi apakah kita yang dikaruniakan emosi ini kita boleh marah? Seperti apa kita harus marah? Oleh sebab itu, saudara, sebelum kita membahasnya bersama-sama, saya mengajak kita untuk menundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepada Engkau mengucap syukur atas anugerah yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Engkau, ditebus oleh Engkau, bahkan diangkat menjadi anak-anak-Mu. Dan malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu, kami bersujud memohon anugerah-Mu, pimpinan-Mu, sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, kami kembali dikuatkan, kami kembali ditegur, kami kembali dibawa kepada jalan yang benar, sehingga kami boleh melihat Kristus yang ada di dalam hidup kami, memimpin hidup kami. Hamba-Mu akan menyampaikan firman, Tuhan pakai, Tuhan urapi setiap jemaat yang mendengar. Tuhan, Engkau tolong mereka, Engkau kuatkan mereka, Engkau hibur hati mereka, sehingga mereka tetap mengasihi dan melihat ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka di dalam Efesus pasal yang keempat. Kita akan baca di dalam ayat 26 hingga ayat yang ke-27. Demikian pembacaan firman Tuhan, Efesus pasal 4, ayat 26 hingga 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca, yang selalu merenungkan firman, dan kemudian berusaha melakukannya di dalam kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, topik tentang kemarahan saya kira bukan topik yang biasa. Kita mungkin sudah sering mendengar hal itu. Topik tentang kemarahan juga, persoalan kemarahan juga itu bukan persoalan yang jarang kita jumpai. Dari bayi kita sudah bisa melihat bayi itu bisa marah begitu ya, sampai kepada orang dewasa. Tetapi persoalannya, saudara, sejauh mana marah itu boleh atau tidak, saudara? Nah, itu yang kita gumulkan malam hari ini bersama-sama. Saudara dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan tema kemarahan ini, saudara, saya membaca di dalam satu buku yang berjudul tentang 10 tipe manusia yang menyebalkan di dalam dunia ini, saudara. Jadi ada 10 tipe orang yang menyebalkan sebetulnya. Nah, 3 diantaranya adalah tentang orang yang suka marah-marah, saudara. Nah, saudara, saya akan bahas hanya 3 malam hari ini, gitu ya. Nah, Pendeta Eka Dharma Putra berkata, ada orang-orang yang menyebalkan di dalam dunia ini berkaitan dengan kemarahan. Yang pertama dia sebut begini, saudara. Ada orang-orang yang suka marah, itu tipenya seperti tank, saudara. Saudara tahu tank ya? Saudara kalau lihat tank, saudara bayangkan apa kalau ada tank? Ya, betul sekali. Kita membayangkan ada peperangan. Kita membayangkan ada kehancuran. Kalau tank lewat, kita jadi gentar. Kita jadi takut, bukan? Kenapa? Karena begitu ada tank, pasti bayangan kita ada peperangan. Ada kehancuran yang akan terjadi. Nah, maksudnya apa ini, saudara? Maksudnya begini, saudara. Ada orang tipe yang pertama ini kayak tank ini. Kalau marah itu kayak tank, begitu ya. Tiap hari, tiap kali dia lewat, tiap kali kita pun takut melihat orang kayak begini. Tiap hari ngomel, tiap hari menggerutu, tiap kali mengkritik, tiap hari pokoknya ketemu dia itu tidak ada hal yang tidak dia kritik. Tidak ada hal yang tidak dia marahi dalam hidup kita. Sampai-sampai kadang-kala mungkin kita tidak tahan melihat orang seperti ini, kita pengen pergi. Kenapa? Karena tidak damai hidup seperti ini, saudara. Selalu kalau datang itu bawaannya itu gemetar, seperti tank begitu ya, membawa
ketakutan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang berikutnya, saudara, ada tipe orang yang suka marah-marah itu seperti granat, kata Pendeta Eka Dharma Putra. Seperti granat. Apa maksudnya? Saudara tahu granat? Saudara, granat itu adalah bom kecil yang ditarik, kalau ditarik pelatuknya, kuncinya kalau ditarik, saudara, maka hitungan dalam beberapa detik, granat itu akan segera meledak dan menghancurkan semua orang yang ada di sekitarnya. Nah, apa maksudnya, saudara? Nah, ini tipikal orang yang kedua ini, orang yang suka marah-marah. Ini adalah orang yang sangat sensitif sekali. Sangat sensitif sekali. Nah, orang seperti ini tuh tidak boleh dikritik. Tidak boleh dinasehati. Tidak boleh digurui. Tidak boleh diajari. Begitu diajari, nih orang pasti akan marah, saudara. Pasti akan meledak. Pasti akan tersinggung. Gampang marah, begitu ya. Atau kalau dia tidak bisa marah di satu tempat, dia akan marah di tempat yang lain, saudara. Nah, ini tipikal orang kedua, saudara. Orang yang sangat sensitif sekali hatinya. Nggak bisa dikritik, nggak bisa diomongin. Dicandain pun nggak bisa. Kalau dicandain, nanti akan jadi marah. Tensinya jadi tinggi, lalu kemudian semua orang dihajar habis-habisan. Saudara, susah banget kalau dekat orang kayak begini. Serius orang dekat orang kayak begini nih. Nggak bisa diajak bercanda, begitu ya. Gampang emosi istilahnya. Nah, itu tipikal yang kedua, saudara. Kalau dekat sama orang kayak begini tuh rasanya, aduh, males banget pengen pergi dari orang kayak begini, gitu ya. Nah, tipikal yang ketiga, saudara. Tipikal yang ketiga, kata Pendeta Eka Dharma Putra, adalah ada orang yang pemarah itu seperti sniper, saudara. Nah, ini beda nih dengan tank dan granat. Saudara, tipikal sniper ini tidak sembarangan kalau dia marah. Kalau dia marah itu bukan dengan cara dia itu membabi buta, menghancurkan segala sesuatu, atau marah dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, atau dengan cara yang memukul. Enggak, saudara. Saudara, tipikal yang ketiga ini menyebalkan sekali. Dia itu tenang. Seperti seorang sniper. Akan mencari tempat dan waktu yang tepat. Kalau sudah dapat kelemahan musuhnya, maka di sana dia akan tembak sampai musuhnya itu benar-benar mati dan dia dipermalukan. Jadi maksudnya begini, saudara, ada orang tipikal ketiga, ketika dia diserang, ketika dia disakiti, ketika dia dikritik, dia tuh tidak langsung marah seperti tank, seperti granat, enggak. Tapi dia simpan dulu dalam hati. Simpan dalam hati, lalu kemudian nanti pelan-pelan dia akan cari waktu untuk mengeluarkan kemarahannya. Tetapi bukan sembarangan. Nah, dia akan cari waktu yang tepat, tempat yang tepat. Sehingga pada waktu dia menemukan itu, saudara, dia akan ngomong dengan satu kalimat aja. Maka orang-orang itu akan langsung dipermalukan. Maka semua orang yang menyakiti dia itu akan langsung down, saudara. Nah, ini tipikal yang ketiga ini agak sedikit licik, begitu ya. Sedikit licik. Dia memendam dulu, menahan semua emosinya. Nah, bisa dengan banyak hal. Bisa dengan kemudian mendendam. Bisa kemudian dengan memanipulasi. Bisa bahkan dengan kemudian mempermalukan dengan cara yang sangat halus sekali. Nah, saudara, ini kata Pendeta Eka Dharma Putra. Kalau kita tinggal sama orang kayak begini, saudara, dalam rumah kita, wah, kita pasti nggak tahan sekali. Berantakan sekali bisa rumah tangga dibuat seperti ini. Saudara, ini adalah contoh, begitu ya. Contoh daripada tipikal orang-orang yang suka marah. Siapa di sini yang suka tinggal dengan orang yang suka marah? Tentu tidak ada yang mau ya. Saudara, kemarahan itu mengakibatkan begitu banyak kejahatan di dalam dunia ini. Baik di dalam keluarga ataupun di tengah-tengah masyarakat. Kita lihat ya, segala macam kejahatan yang muncul di tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, itu berawal dari mana? Dari kemarahan, begitu ya. Perang itu terjadi karena kemarahan. Lalu kemudian perceraian terjadi itu karena apa? Karena kemarahan. Bisa saja kemarahan yang tersimpan atau kemarahan yang memang meluap-luap, saudara. Lalu kemudian apalagi ada banyak hal. Bila mana kemarahan terus terjadi, maka pasti ada yang namanya ketidakbahagiaan di dalam keluarga dan masyarakat, saudara. Pastilah keluarga itu tidak akan bahagia kalau di dalam rumah itu orangnya suka marah-marah. Gitu ya. Nah, kemarahan dapat juga membuat apa? Kita melukai sesama kita. Bahkan kemarahan itu dapat membuat kita itu mematikan kehidupan rohani kita. Oleh sebab itu, saudara, kita mesti hati-hati dengan yang namanya amarah yang tak terkendali, kemarahan yang tak terkendali. Saudara, saya mau gambarkan seperti ini kira-kira, saudara. Kemarahan yang tak terkendali itu seperti sebuah api, begitu ya. Api yang dapat membakar, api yang kecil dapat membakar dan menghanguskan satu buah istana yang besar, saudara. Artinya begini, saudara. Artinya marah itu bisa menular. Marah itu bisa membuat orang lain di sekitar kita
ikut marah-marah juga. Saudara bisa bayangkan kalau saudara tinggal dengan satu orang aja yang suka marah-marah di dalam keluarga saudara. Saya kira pasti akan menular kepada orang-orang yang lain, kemudian jadi marah-marah juga. Yang kemudian akhirnya di dalam keluarga itu muncullah ketidakbahagiaan. Atau di dalam sebuah masyarakat, kita tinggal aja lah di dalam masyarakat yang ada satu dua orang yang suka marah-marah. Maka itu akan menular kepada. Nah, saudara, kita lihat begitu ya, kemarahan ini merusak kebahagiaan. Kemarahan ini merusak kerohanian. Bahkan kemarahan itu dapat merusak apa? Dapat merusak fisik kita sebagai manusia. Bahkan yang paling mengerikan, saudara, kemarahan yang tidak terkendali itu dapat merusak kesaksian hidup kita tentang Kristus di tengah-tengah dunia. Oleh sebab itu, saudara, kita mesti menggumulkan. Kalau kita bergumul dengan kehidupan yang suka marah-marah, atau kita bergumul dengan hidup kita yang suka marah-marah dan menyimpan kemarahan, saudara, kita mesti datang kepada Tuhan, meminta Tuhan menolong setiap kita. Saudara, dengan jelas Alkitab pun menegur sebetulnya kepada orang-orang yang suka marah, saudara. Orang-orang yang marahnya tak terkendali dalam hidupnya. Saudara, Mazmur 37 ayat 8 berkata begini, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan." Saudara lihat, pemazmur mengatakan kemarahan itu akan membawa kita kepada satu kejahatan, begitu ya. Maksudnya di sini adalah kemarahan yang tidak terkendali. Lalu kemudian Amsal pasal 20 ayat 3 berkata begini, "Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan atau perdebatan," begitu. Tetapi setiap orang bodoh, saudara, orang bodoh membiarkan amarahnya meledak-ledak. Nah, saudara lihat, penulis Amsal menggambarkan orang yang suka marah itu seperti orang yang bodoh. Orang yang tidak mengerti apa-apa, saudara. Saudara, Tuhan Yesus juga pernah menegur orang yang marah. Di dalam Matius pasal 8 ayat 22 misalnya. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Saudara lihat, Tuhan Yesus begitu keras sekali kepada orang yang suka marah-marah, saudara. Bahkan sampai mengata-ngatai seperti itu, begitu ya. Nah, selain itu, saudara, kemarahan yang tak terkendali dan tidak kudus pada akhirnya akan memberikan kesaksian yang buruk tentang Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu malam hari ini mari kita belajar bersama-sama. Kita mau lihat, begitu ya, kemarahan seperti apa yang kudus itu, kemarahan seperti apa yang membawa kita kepada dosa dan tidak menjadi saksian di dalam Kristus, saudara. Saudara, saya mau mengutip ada satu penulis, dia adalah seorang pakar psikologi. Saudara, dia menggambarkan sebetulnya di dalam kehidupan kita sebagai manusia, wajar, kemarahan itu wajar, begitu ya. Tetapi kemarahan itu kita mesti lihat ada levelnya, saudara. Ada level-level tertentu, kemarahan itu menjadi tidak wajar, saudara. Dia katakan begini, dia katakan ada 4 level, saudara. Robert Ney, dia berkata level yang pertama ada yang namanya kemarahan pasif-agresif. Apa itu kemarahan pasif-agresif, saudara? Saudara, ini adalah kemarahan yang diungkapkan dengan cara menahan pujian, perhatian, atau rasa peduli kita kepada seseorang yang seharusnya mendapatkan pujian atau perhatian tersebut. Contohnya, saudara. Contohnya misalnya begini. Istri kita sudah masak, atau suami kita sudah bekerja dengan baik. Tetapi karena rasa jengkel hati kita, karena rasa jengkel yang ada di dalam diri kita, kita akhirnya tidak mau memuji masakan istri, atau kita akhirnya tidak mau memuji jerih payah suami kita bekerja. Harusnya dia mendapat pujian itu, atau harusnya dia mendapatkan rasa peduli itu. Tapi karena rasa marah, karena rasa jengkel, ya udah kita nggak mau ngomong, kita diem aja, cuek aja lah, bodoh amat, begitu ya. Nah, itu bisa terjadi. Soalnya ini level yang paling rendah, begitu ya. Ya, saat kita marah, wajar aja kita akhirnya nggak mau ngomong, wajar aja kita akhirnya nggak banyak bercakap-cakap atau kemudian peduli. Nah, karena kemarahan itu, maka kita menahan segala sesuatu yang seharusnya diberikan kepada orang tersebut, saudara. Dan kita kemudian mengabaikannya. Ini level yang pertama, saudara. Level yang kedua, itu ada yang disebut sama Robert Ney, dia katakan ada kemarahan yang sarkasme, saudara. Nah, maksudnya begini, saudara. Kemarahan yang sarkasme ini yaitu adalah kemarahan yang diungkapkan dengan cara apa? Dengan cara banyolan kalau bahasa Jawanya, begitu ya. Atau sebuah sindiran. Sindiran yang melukai orang lain, begitu ya. Jadi ketika kita marah, ya mungkin kita tidak dengan keras-keras, begitu ya, tidak menghantam, tidak menghajar,
tetapi kita kemudian mulai menyindir. Atau kita membuka aib atau mempermalukan orang lain itu di depan umum. Saat kita marah misalnya dengan anak kita, kita kemudian teriak di hadapan semua orang supaya apa? Supaya anak ini sadar. Supaya anak ini sadar dan semua orang lain tahu bahwa anak ini salah begitu. Saudara, saya kira itu kemarahan yang sarkasme begitu ya, kata Robert Nee. Ini kemarahan yang sarkasme. Bisa aja mungkin bisa menggosipkan orang tersebut. Karena kita jengkel, kita lihat ada 1-2 kesalahan, kita mulai menggosipkan orang itu. Gitu ya, kita mulai menggosipkan orang itu. Nah, ini level yang kedua. Level yang ketiga, saudara, ada yang namanya kemarahan dingin, saudara. Kemarahan yang dingin. Apa itu? Saudara, kemarahan yang dingin itu adalah kemarahan yang diungkapkan dengan cara kita itu menghindar dari seseorang karena kita sedang marah. Jadi misalnya pada waktu saya marah misalnya, atau pada waktu seseorang marah kepada orang lain begitu ya, atau suami marah kepada istri. Karena jengkelnya si suami dengan si istri ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena jengkel sekali, maka apa yang dia lakukan? Ya udah, dia menghindar. Berusaha pulang lebih malam, atau pergi tidak pulang-pulang, saudara. Atau mungkin seringkali terjadi kepada anak-anak misalnya ya, ketika mereka jengkel dengan orang tua mereka kabur dari rumah, mereka bawa pakaian. Saudara, baru waktu yang lalu saya dapat kasus juga gitu ya. Ada satu cerita dari teman di Surabaya. Karena dia jengkel sama papa mamanya, saudara. Dia jengkel sekali, papa mamanya itu tidak memperhatikan dia, tidak mengasihi dia, keras sama dia. Akhirnya dia marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Nah, apa yang dilakukan? Diam-diam dia pergi naik kereta ke Jakarta, saudara. Naik kereta ke Jakarta, tapi sekarang sudah dikembalikan ke Surabaya lagi. Nah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, ini kemarahan yang dingin, begitu ya. Nah, biasanya kemarahan yang dingin ini muncul karena apa? Karena ada tumpukan-tumpukan emosi, kemarahan-kemarahan kecil-kecil yang dia alami dalam hidupnya, tapi itu tidak dibereskan. Sampai akhirnya ketika itu meluap, saudara, dia kemudian pergi meninggalkan itu. Nah, ini kemarahan yang level ketiga, begitu ya. Atau bisa lebih parah, saudara. Kemarahan dingin itu bisa wujudnya adalah dengan bunuh diri misalnya. Jadi karena saya tidak peduli lagi dengan hidup ini, karena saya tidak peduli dengan orang-orang di sekitar saya, dia menghabisi dirinya dengan cara dia pergi selama-lamanya. Saudara, beberapa minggu lalu, saudara, di Jakarta, saya tidak perlu sebut nama orangnya, ya tempat saya pelayanan di sini, saudara, ada satu anak yang kemudian menghabisi dirinya. Kenapa? Karena dia marah sekali dengan guru, dengan orang tuanya. Dia lihat orang tua sering cerai dan lain sebagainya, saudara. Saudara, ini membuat dia begitu marah dan dia tidak bisa keluar dari masalah ini. Apa yang terjadi? Dia menghabisi dirinya. Dia bunuh diri di kamar mandi. Dia gantung diri. Saudara, ini mengerikan sekali, bukan? Level yang ketiga. Lalu kemudian ada kemarahan yang level keempat. Nah, ini kemarahan yang lebih tinggi, saudara. Yang paling tinggi. Yaitu sampai kepada kemarahan yang menjadikan seseorang itu sebagai musuh. Yaitu permusuhan, saudara. Soalnya tipe yang paling tinggi dalam kemarahan. Level yang keempat ini adalah level di mana kita ini sudah mulai menggunakan suara kita, menggunakan tenaga kita, menggunakan body kita untuk memukul seseorang, untuk menghajar seseorang begitu ya, atau untuk mengeluarkan kata-kata yang kasar dan sangat sengaja untuk menyakiti seorang, atau dalam tanda kutip mungkin bisa aja itu bahasa-bahasa binatang misalnya keluar dari mulut kita tempelkan kepada orang lain, kita sebutkan kepada orang lain. Soalnya level yang paling tinggi di mana kita sudah dengan sengaja melukai orang lain, dengan sengaja menyerang orang lain. Kita menganggap orang lain itu bukan siapa-siapa. Orang itu musuh kita, hanya bisa diserang dan bahkan kalau bisa dibunuh, saudara. Nah, itu level yang paling mengerikan, begitu ya. Jadi, saudara lihat baik-baik. Ini level-level di dalam kemarahan ini. Menurut Robert Nee, saudara, Dr. Robert Nee, dikatakan level ini selalu dimulai dari mana? Level ini dimulai dari level yang pertama, ya, kemarahan yang tidak diselesaikan, kemarahan yang tidak tuntas. Nah, ketika semua itu menumpuk, saudara, sampai sudah pada level yang paling atas, nah itu bisa berakibat dengan sangat fatal sekali, saudara. Nah, saudara, saya mau katakan begini, sebetulnya ada banyak penyebab kemarahan itu terjadi dalam hidup kita. Salah satunya misalnya, mungkin ada ekspektasi kita yang tidak tercapai, mungkin ada kekecewaan, atau mungkin bisa jadi juga lingkungan kita, saudara.
Saudara, kita bisa aja dibesarkan sama orang tua yang suka marah-marah, kemudian kita sekarang besar jadi orang yang suka marah-marah. Atau kita dibesarkan di lingkungan sosial masyarakat yang juga kasar begitu ya, sehingga kita bertumbuh menjadi orang-orang yang kasar. Ada banyak penyebabnya, saudara. Nah, saudara, oleh sebab itu saya mau katakan kepada setiap kita, saya menyampaikan ini bukan dengan tujuan untuk menghakimi saudara, karena saya pun tidak lepas dari yang namanya kemarahan, saudara. Nah, saya menyampaikan ini untuk kita sama-sama menggumuli dan memikirkan kembali. Ketika kita sudah di level-level tertentu, mari kita pikirkan kembali, apakah ini berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Saudara, saya katakan, saya mau kutip seorang penulis berkata, Pendeta Paul Gunadi, dia berkata begini, kemarahan itu sebetulnya adalah reaksi perasaan yang tidak senang terhadap sesuatu atau tidak sesuai dengan harapan. Nah, maksudnya begini, saudara, wajar aja ketika kita tuh marah, begitu ya, karena ekspektasi kita atau harapan kita itu tidak sesuai. Jadi orang marah itu belum tentu orang jahat. Orang baik pun dapat marah. Itu menunjukkan apa, saudara? Itu menunjukkan kita itu adalah manusia. Itu menunjukkan bahwa kita ini punya emosi yang namanya kemarahan. Dan itu tidak jelek sepenuh-penuhnya, begitu ya. Tidak jelek sepenuh-penuhnya. Allah memberikan itu ke dalam diri kita. Nah, kalau ada orang marah, itu bukan berarti dia jahat. Tetapi itu menunjukkan bahwa dia itu adalah manusia biasa. Termasuk saya dan Bapak Ibu, saudara sekalian. Nah, saudara, mari kita lihat kembali di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 26 tadi, saudara. Dikatakan begini, saudara. Ayat 26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara, dikatakan begini, Paulus berkata, apabila kamu menjadi marah. Nah, ini artinya apa, saudara? Ini menunjukkan bahwa ya marah itu sebetulnya wajar, begitu ya. Paulus nggak bilang jangan marah. Paulus nggak bilang tidak boleh marah. Paulus bilang, ya kalau kamu marah, tidak boleh berbuat dosa. Nah, ini menunjukkan bahwa kemarahan itu boleh aja. Karena itu menunjukkan bahwa kita adalah manusia biasa. Malah aneh, bukan? Kalau kita itu tidak pernah marah jadi manusia. Kalau kita itu tidak pernah marah, malah aneh. Nah, saudara, Allah itu sebetulnya memberikan kepada kita emosi marah, kemarahan sebagai sesuatu yang kudus. Yang dapat menjadi satu kesalehan sebetulnya. Misalnya, Allah itu memberikan emosi marah supaya kita itu bisa pakai untuk misalnya menghakimi ketidakadilan. Marah kepada dosa. Marah apa? Kepada kecurangan. Atau sesuatu yang menjelekkan nama Tuhan. Nah, kalau sampai kita tidak jadi orang Kristen, tidak marah kepada hal-hal yang demikian, maka kita aneh, saudara. Maka kita aneh, begitu ya. Nah, saudara, kalau kita baca lagi, sebetulnya pasal 4 ini adalah bagian di mana Paulus juga sedang menyebutkan, atau Paulus sedang mengkomparkan, begitu, membandingkan tentang kehidupan lama dan kehidupan yang baru. Jadi hidup lama itu jadi kita boleh marah, tapi nggak boleh marah seperti hidup kita yang lama. Nah, hidup yang lama itu seperti apa, saudara? Saudara, saya mau katakan, sebetulnya di dalam konteks budaya orang Efesus pada waktu itu, dalam tanda kutip, orang-orang yang belum percaya Tuhan, kemarahan itu dianggap seperti makan minum, saudara. Kemarahan itu seperti kita kalau senang, ya kita ketawa. Kalau kita sedih, ya kita menangis, begitu ya. Kemarahan itu sebuah emosi yang perlu kamu ungkapkan. Sehingga, saudara, pada waktu orang marah, orang mau memukul, itu silahkan. Dalam konteks pada waktu itu. Sehingga kalau orang marah, orang mau mengungkapkan kemarahannya kepada siapapun, kepada apapun, silahkan. Dan itu diperbolehkan pada waktu itu. Contoh misalnya apa, saudara? Saudara bisa lihat pertandingan gladiator, saudara. Saudara, pertandingan gladiator ini menunjukkan dan mempertontonkan tentang perkelahian orang-orang yang kuat, begitu, yang saling membunuh, yang menunjukkan kemarahan, saudara. Nah, saudara, bagi orang-orang pada waktu itu hal seperti itu biasa. Lalu kalau kita perhatikan lagi, saudara, misalnya contoh Paulus sebelum jadi orang Kristen, saudara. Pada waktu Paulus sebelum dia jadi orang Kristen, dia mengejar orang-orang Kristen karena kemarahan, kejengkelan dia, begitu ya. Betapa jengkelnya dia kepada orang-orang Kristen, dia tangkap orang-orang Kristen, dia bunuh. Nah, saudara, zaman dulu itu sejujurnya, saudara, nggak masalah. Marah yang seperti itu nggak masalah. Jadi ya itu, marah itu seperti, ya kita kalau sedih ya nangis. Kalau kita sukacita, ya kalau kita senang ya kita sukacita. Kalau kita marah, kita harus lampiaskan. Kepada apa?
kepada apa? Silahkan kepada apapun, gitu ya. Tidak ada hukum yang melarang itu. Bahkan kalau kita lihat di dalam konteks Matius, saudara, Tuhan Yesus juga pernah menunjukkan cara pandang dunia pada waktu itu. Dalam Matius 5 misalnya ayat 38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Artinya, kalau kita disakiti, kita balas, itu tidak masalah. Kalau kita disakiti, lalu kemudian kita balas juga menyakiti orang itu tidak masalah pada waktu itu, saudara. Bahkan diajarkan sama orang-orang Yahudi. Nah, ini mau menunjukkan apa? Menunjukkan kemarahan yang seperti itu, kemarahan yang tidak kudus seperti itu diizinkan pada masa konteks budaya orang-orang pada waktu itu, saudara. Maka di dalam pasal 4 ini, saudara, ketika Paulus membahas tentang manusia baru, Paulus sedang mengingatkan kepada orang-orang Kristen, kalau kamu marah, kamu itu jangan marah. Kamu boleh marah, tapi kamu jangan marah seperti hidupmu yang lama, seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi marahlah di dalam kekudusan Tuhan. Seperti apa? Seperti yang tadi saya katakan, saudara. Itu Allah itu memberikan kita amarah, kemarahan yang kudus untuk kita kendalikan dan kita pakai untuk apa? Untuk menghakimi ketidakadilan, untuk melawan dosa, untuk melawan kecurangan-kecurangan yang ada di dalam dunia ini, saudara. Nah, marahlah untuk hal-hal yang demikian. Marahlah untuk hal-hal yang seperti itu, saudara. Nah, lalu di sisi yang lain, saudara, ini juga mau membedakan kita tentang apa? Membedakan kita dengan binatang. Saudara, binatang itu tidak akan marah jika ada orang lain melakukan dosa. Binatang itu tidak akan marah kalau melihat binatang yang lain berselingkuh dengan binatang yang lain, saudara. Nah, biasa aja mereka, begitu kan ya. Binatang itu tidak akan marah kalau misalnya melihat ada binatang lain melakukan pembunuhan. Tidak, saudara. Atau ketidakadilan. Tidak, saudara. Binatang akan biasa aja. Nah, dia akan marah kalau dia disakiti. Begitu ya. Nah, binatang, saudara, mau marah, binatang tentu bisa marah. Tetapi ya namanya binatang kalau marah ya sesuka hati mereka. Ya mereka lampiaskan, bisa membunuh, bisa menggigit, bisa mengusir begitu ya. Nah, itu binatang, saudara. Nah, tetapi manusia yang harusnya manusia begitu ya, itu tidak demikian. Amarah kita itu adalah amarah yang dikuduskan di dalam Tuhan seharusnya. Nah, kalau amarah yang dikuduskan di dalam Tuhan, maka kita bisa pakai itu untuk marah terhadap sesuatu yang tidak adil. Jadi kita tidak bisa seperti binatang, seenaknya marah, setiap hari marah, semau hati kita marah. Tidak bisa seperti itu, saudara. Kita harus kendalikan untuk apa kemarahan itu, buat apa kemarahan itu. Saya kasih contoh, misalnya Tuhan Yesus pernah marah. Misalnya yang pertama kepada orang Farisi yang tidak mengerti makna Taurat. Saudara, pada waktu itu Tuhan sedang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, begitu ya. Lalu kemudian dia diprotes sama orang-orang Farisi. Nah, di dalam Matius pasal 12 ayat 34, Tuhan Yesus itu lalu kemudian menegur mereka dan Tuhan berkata, "Hei kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari dalam hati." Nah, saudara lihat, Tuhan marah kepada orang-orang yang demikian. Tuhan marah kepada orang-orang yang menyalahartikan yang namanya firman Tuhan. Gitu ya. Yang kedua, Tuhan Yesus pernah apa? Marah kepada siapa? Penukar uang di dalam bait suci. Tuhan pernah marah, kita tahu cerita itu ya. Tuhan marah kepada mereka. Tuhan datang membuat cambuk lalu kemudian mengusir mereka semua. Nah, lihat saudara. Saudara, kemarahan yang kudus itu seperti Tuhan Yesus. Kita marah untuk hal-hal yang berdosa, yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu wajar saja. Jadi sebaliknya, jangan sampai kita marah tanpa terkendali. Jangan sampai kita marah semau hati kita, siapapun, apapun, marah. Tiap waktu, tiap detik kita marah-marah. Saudara, jangan sampai itu terjadi. Nah, kalau begitu, saudara, pertanyaannya apa itu kemarahan yang kudus? Kemarahan yang kudus itu apa dan seperti apa sih, saudara? Saudara, dari pembacaan firman Tuhan tadi, kita akan belajar paling tidak ada dua hal. Kemarahan kudus itu seperti apa? Saudara, perhatikan di ayat 26, dikatakan tadi, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Yang pertama, saudara, yang pertama adalah
Kemarahan yang kudus itu adalah kemarahan yang tidak menyebabkan kita berbuat dosa. Apa maksudnya? Saudara, kita perhatikan ayat 26. Dikatakan begini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Apa artinya, saudara? Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kemarahan itu ada batas waktunya. Janganlah sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi harus padam dulu sebelum matahari itu terbenam, begitu ya. Jadi artinya ada batas waktunya kemarahan itu di dalam hati kita. Kita boleh marah, tetapi tidak boleh lama-lama. Dengan kata lain, kemarahan hanya menjadi tamu sebetulnya yang datang ke dalam hati kita. Dia tidak boleh lama-lama, apalagi menjadi tuan rumah dan berkuasa di dalam hati kita. Nggak boleh, saudara. Akibatnya, kalau kita simpan kemarahan itu lama-lama, itu bisa menjadi benci, dendam, maka muncul nanti dosa-dosa yang lain di dalam diri kita. Begitu ya. Lalu kita lanjutkan, saudara ya. Nah, ini juga bisa berarti nggak boleh marah terus-menerus. Artinya, ya tiap hari selalu marah. Tiap hari ada siapapun dimarahin, dikritikin. Pokoknya marah terus tiap hari, begitu ya. Ngeluh terus. Jengkel terus. Nah, ini akan membuat rumah tangga, masyarakat, atau gereja itu jadi tidak baik, saudara. Nah, saudara mau kalau dengar pendeta, Pak Gembala itu khotbahnya tiap hari Minggu marah-marah terus. Tentu tidak mau kan, saudara? Ya ada waktunya, Gembala akan marah kalau saudara melakukan dosa dan pelanggaran. Tetapi kalau tiap minggu saudara datang dimarahin terus, disalah-salahin terus, saudara mau datang ke gereja lagi? Saya kira saudara tidak akan datang lagi, bukan? Nah, oleh sebab itu demikian juga dengan hidup kita. Kita pun pada waktu menjalani kehidupan, kita harus berikan batas waktu ketika kita marah. Harus ada batas waktunya, begitu ya. Rumah tangga hancur karena apa? Karena kemarahan yang tidak habis-habis. Banyak rumah tangga orang hari ini hancur. Kenapa? Karena tiap hari ketemu suami, apalagi kerja di rumah. Begitu kan ya? Tapi karena stres, marah-marah, akhirnya hancur dan berantakan. Nah, keluarga tidak damai. Karena apa? Karena ada kemarahan yang kemudian berlanjut terus. Dan pada akhirnya, ya tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupan rumah tangga. Saudara, mari kita perhatikan baik-baik. Berikutnya, saudara, kemarahan yang terus-menerus itu akan mengakibatkan luka kepada orang yang kita kasihi. Kalau kita tiap hari marah aja terus kerjanya, ya kita bisa menyakiti orang yang kita kasihi itu tanpa sengaja, bahkan tanpa sadar. Nah, bukan hanya menyakiti, saudara, tetapi juga bisa menular. Kalau kita marah terus sama anak kita, begitu ya, atau istri kita, nah satu hari mereka pun akan jadi pemarah juga, akan menular, saudara. Akhirnya terjadi pertengkaran. Bahkan tidak memberikan teladan yang baik ketika kita terus-menerus marah. Dan kita tidak menyelesaikan itu. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan berkata, kalau kamu marah, jangan berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara ingat kisah Kain dan Habel, saudara? Bagaimana Kain bisa membunuh Habel, saudara? Kejadian pasal 4 ayat 6 dikatakan begini. Firman Tuhan kepada Kain, setelah mereka memberikan persembahan, lalu kemudian persembahan Habel itu yang diterima, nah, Kain itu jadi panas hatinya. Nah, firman Tuhan kepada dia dalam pasal 4 ayat 6, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan tahu isi hatinya Kain, begitu ya. Dia menyimpan itu terus, dia mengendap itu terus. Dalam hatinya penuh dengan kemarahan. Kemarahan itu menimbulkan kebencian, dendam. Dan pada akhirnya, kemarahan itu mendorong dia untuk membunuh adik kandungnya sendiri, saudara. Begitu mengenaskan, bukan? Kalau sampai ini terjadi, nah ini kita sudah jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, saudara, saya mau katakan kepada setiap kita, ya, simpanlah kemarahan itu untuk sesuatu yang sifatnya adalah hal-hal yang rohani. Kalau kita melihat anak kita jatuh ke dalam dosa, kita perlu marah, tetapi kita juga perlu mengasihi dia. Kalau kita melihat anak atau suami kita berlaku dengan tidak adil, kita perlu marah, tetapi kita perlu marah di dalam kekudusan Allah. Tunjukkan apa yang tidak adil itu, buktikan itu dengan baik dan penuh kasih. Yang kedua, kemarahan apa yang kudus itu, saudara? Apa itu kemarahan yang kudus? Yang kedua adalah, kita lihat di ayat ke-27, janganlah beri kesempatan kepada iblis, ayat 27, saudara. Saudara, ini apa, saudara, maksudnya? Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Saudara, kalau lihat di dalam bahasa aslinya, memberi kesempatan itu bisa juga artinya adalah memberi tahta.
Nah, ini bicara tentang apa? Saudara, memberi tahta, ini bicara tentang bagaimana kita memberi kuasa, atau kita membiarkan iblis itu menunggangi kemarahan kita. Sehingga ketika kita itu ditunggangi, pada waktu kita marah ditunggangi oleh iblis, kemarahan yang kita miliki itu akan bisa menjadi kemarahan yang sangat mengerikan, saudara. Kemarahan yang sangat berbahaya sekali, begitu ya. Jadi kalau kita marah, jangan sampai iblis itu bertahta di dalam hati dan pikiran kita, saudara. Berbahaya sekali, saudara. Nah, kalau sampai iblis sudah menunggangi kemarahan kita, emosi kita itu akan menjadi sangat keji. Sangat keji sekali. Apa misalnya, saudara? Kita lihat contoh-contoh di Alkitab, saudara. Saudara ingat kisahnya Saul yang kemudian berupaya membunuh Daud, saudara. Saudara kalau baca di dalam 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 10, saudara. Saudara lihat, Saul itu diubah, begitu ya. Oleh apa? Oleh kemarahannya. Nah, awalnya dia begitu mencintai dan suka sama Daud, begitu. Awalnya dia melihat Daud itu anak yang masih polos, masih baik, begitu. Tapi kemudian ketika kemarahan itu bercokot di dalam hatinya, dia dikuasai oleh iblis. Maka kemudian apa yang dia lakukan? Dia berusaha membunuh Daud. Nah, kemarahan yang dikendalikan iblis itu dapat membuat apa? Cinta, rasa suka itu menjadi sebuah murka. Ambil contoh misalnya, saudara. Kalau kita membiarkan kemarahan kita ini dikendalikan dan dikuasai oleh iblis, saudara, itu bisa membuat kita yang dulunya mencintai istri kita atau suami kita, mati-matian, bahkan kita rela mati bagi istri kita, bagi suami kita. Sekarang, saudara, kita bisa aja minta mereka untuk mati. Kenapa? Karena iblis sudah bertahta. Dia bisa mengubah cinta menjadi sebuah murka. Nah, jangan sampai itu terjadi, saudara. Kemudian kita perhatikan di dalam kerasukan, orang yang kerasukan setan, saudara. Contoh orang yang dikuasai, ditunggangi oleh iblis. Orang yang kerasukan setan di dalam Matius pasal 8 ayat 28, dia dikenal sebagai orang-orang yang sangat berbahaya sekali kalau saudara baca di ayat itu. Orang-orang itu mengenal dia sebagai orang yang sangat berbahaya. Apa artinya orang yang sangat berbahaya? Artinya adalah ini orang yang bisa melukai orang lain dengan sengaja, atau orang yang bisa merusak apapun, begitu ya. Merusak apapun atau menghancurkan apapun ketika dia itu ada di sekitar situ. Nah, itu artinya kemarahan yang dikendalikan oleh iblis ini itu bisa membuat orang lain itu menjadi seseorang yang sangat berbahaya sekali kepada orang lain. Nggak bisa diganggu orang ini. Begitu diganggu, orang itu bisa dihabisi, begitu ya. Lalu kemudian apapun barang yang mahal sudah dibeli baik-baik, itu bisa dihancurkan, dipukul, saudara, sedemikian rupa. Saudara, saya sudah banyak dengar cerita bagaimana ada orang itu marah karena hal-hal kecil. Ketika mereka marah, saudara, maka mobil yang mewah itu bisa dibanting, dipukul, dihancurkan, kacanya bisa pecah, HP mahal-mahal bisa dibanting sedemikian rupa. Padahal karena masalah yang kecil. Nah, itu orang-orang yang sudah membiarkan iblis itu menunggangi. Nah, saudara, kalau kita ada di antara hal seperti itu, saudara, mari kita bertobat. Kita minta Tuhan mengeluarkan itu. Kita minta Tuhan yang mengontrol hidup kita. Kita minta Tuhan menguatkan kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengendalikan diri kita. Dan kita persembahkan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita sadar kita sedang marah, minta hikmat dari Tuhan, minta bimbingan dari Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kita. Saudara, saya akan tutup dengan satu cerita ilustrasi, saudara. Satu kali ada seorang kakek tua, saudara. Nah, kakek tua ini ceritanya dia senang sekali nyantai di depan rumahnya. Nah, kebetulan rumah dia itu berhadapan dengan tikungan jalan, saudara. Tikungan jalan. Jadi rumah dia itu posisinya di sebelah tikungan jalan. Nah, satu kali ketika dia lagi duduk santai, lihat koran, lagi ngopi, tiba-tiba satu mobil pembawa sampah, saudara, truk sampah itu lewat dengan sangat laju sekali. Begitu lewat, lalu kemudian satu kantong sampah besar itu terpelanting, saudara. Terpelanting lalu kemudian jatuh ke halaman si kakek tua ini, saudara. Wah, saudara, begitu dia melihat sampah itu jatuh dan dia marah-marah, saudara. Lalu kemudian pada waktu dia lihat sampah itu, dia jengkel sekali. Ini sopir apa-apaan ini? Sopir ini pasti tidak punya SIM. Ini pasti sopir ugal-ugalan ini. Aduh, pokoknya saya tidak mau tahu nanti kalau dia lewat, saya akan kembalikan sampah ini. Saya akan tunggu
Saudara, pagi hari dia tunggu, siang hari dia tunggu, saudara. Malam hari dia tunggu, ternyata truk itu tidak lewat-lewat, saudara. Truk itu tidak lewat-lewat. Nah, saudara, pada waktu dia terus menunggu, saudara, dia melihat sampah itu makin hari makin busuk. Nah, dia pikir begini, ini tidak boleh ini, karena marah begitu ya. Tidak boleh dibiarkan di sini, nanti diambil sama orang atau dibuang sama orang. Saya akan simpan, jangan sampai orang lain membuang sampah ini. Saya akan simpan dan saya akan kembalikan kepada si supir itu dan saya akan marah-marah di hadapan dia. Saudara, apa yang dia lakukan? Dia bawa ketika dia mau tidur sampah itu di dalam kamarnya. Dibawa tidur, saudara, sampah itu. Sampai setiap hari dia lakukan seperti itu. Pagi hari dia bawa keluar lagi, dia dudukin sampahnya di sampingnya. Dia duduk dan dia baca koran, saudara, sambil dia melihat-lihat, dan mobil itu tidak lewat lagi. Singkat cerita, saudara, setelah dia berhari-hari menunggu dan truk itu tidak pernah lewat, saudara, nah, si bapak tua ini makin stres dan makin menjadi marah, saudara. Kenapa? Karena tiap malam dia nggak bisa tidur. Kenapa, saudara? Karena selalu kepikiran, jengkel hatinya. Tiap kali dia lihat sampah itu, tiap kali dia ingat truk sampah itu, tiap kali dia ingat sampah itu, tiap kali juga dia ingat si supir itu, saudara. Dia jengkel sekali. Tiap kali dia ingat sampah itu, pengen ditumpahin. Pokoknya sampah itu ditumpahin, ditaruh lagi ke dalam bajunya si supir itu, saudara. Waduh, tiap malam kebencian itu kemudian mulai menguasai dia. Akhirnya membuat dia tidak bisa tidur. Ditambah lagi yang kedua adalah sampah itu makin hari makin membusuk dan kamar dia makin hari itu makin banyak lalat, saudara, karena bau busuk itu. Dan itu membuat dia makin tidak bisa tidur. Makin dia tidak bisa tidur, makin dia mencium bau busuk itu, makin dia jengkel, makin dia benci, makin dia dendam, makin dia berpikir yang tidak-tidak sampai akhirnya dipikir mau membunuh supir truk itu, saudara. Nah, singkat cerita akhirnya Pak tua ini kemudian, karena dia tidak bisa tidur, karena dia kurang tidur, karena dia tensinya tinggi, saudara, akhirnya dia kena serang stroke, saudara. Lalu kemudian akhirnya dia meninggal di dalam kamarnya yang sudah bau busuk dengan sampah tersebut. Nah, setelah ini dikasih oleh Tuhan, ini hanya sebuah cerita ilustrasi, bukan kisah nyata begitu ya. Tetapi saya mau mengajak kita untuk belajar dari kisah ilustrasi ini, saudara. Nah, kemarahan itu ibarat kita itu menumpuk sampah dalam hati kita. Apabila kita terus pelihara dan kita tidak mau bersihkan, saudara, itu akan merusak hati kita dan merusak kerohanian kita. Bahkan yang mengerikan adalah merusak kesehatan kita. Berapa banyak orang yang suka marah-marah loh, kemudian karena stroke, darahnya tinggi, saudara. Berapa banyak orang yang suka marah-marah kemudian tidak pernah mencari Tuhan, menyimpan dendam, kemarahan, kebencian, akhirnya tidak pernah bangkit dan bertumbuh di dalam kerohaniannya. Soal kemarahan yang tidak kudus apabila terus dipelihara, itu akan merusak gereja, masyarakat, bahkan keluarga. Berapa banyak hari ini gereja hancur, kenapa? Karena majelis-majelis yang suka marah, hamba-hamba Tuhan yang suka marah dengan tidak kudus. Asal-asalan, saudara. Berapa banyak keluarga yang kemudian bercerai dan berantakan anak-anaknya, saudara. Kenapa? Dimulai dari kemarahan yang tidak kudus. Saudara, kemarahan yang tidak kudus kalau terus dipelihara dan kita biarkan, maka kita mengizinkan iblis yang bertahta dalam hidup kita. Dan pada akhirnya, kita tidak bisa menjadi saksi yang baik tentang Kristus di dalam dunia ini. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan kalau kita sedang bergumul? Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sedang bergumul dengan masalah itu, saudara, saya mendorong saudara yang pertama, saudara berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan menolong saudara. Sungguh-sungguh, bagaimana saudara bisa merasakan kasih dan pengampunan Tuhan. Supaya pada waktu saudara bisa mengalami kasih dan pengampunan Tuhan, di sana saudara mampu mengatasi kemarahan saudara. Yang kedua, saudara tidak hanya butuh Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan juga mengutus orang-orang di sekitar kita untuk bisa menolong kita. Saudara bisa lakukan counseling. So, ada banyak penyebab kemarahan. Penyebab kemarahan itu seperti yang tadi saya bilang di awal. Bisa terjadi karena kita juga menyimpan kemarahan. Bisa terjadi karena ada kekecewaan. Bisa terjadi karena lingkungan-lingkungan masa lalu kita. Bisa terjadi karena kita melihat teladan-teladan yang tidak baik dalam hidup kita. Sehingga hal-hal ini menjadi hal yang biasa dalam hati kita. Nah, kalau hari ini kita bergumul dengan hal itu, saudara bisa datang untuk counseling. Datanglah kepada hamba Tuhan misalnya. Saya mau katakan kepada jemaat di Alfom dan Yepo, saudara punya gembala yang luar biasa.
bagi saya memberikan teladan yang luar biasa tentang kesabaran dan kasih di dalam Kristus. Saudara, mereka memberikan contoh yang baik. Bagaimana mereka harus marah, kapan mereka harus marah. Mereka adalah contoh yang baik. Oleh sebab itu, saudara, mereka sudah melewati begitu banyak pelayanan. Saudara bisa datang kepada mereka, minta mereka untuk memberikan bimbingan, minta kepada mereka untuk mendoakan saudara, minta kepada mereka untuk memberikan saudara nasihat-nasihat bagaimana saudara bisa meninggalkan dosa ini. Datang kepada mereka, konseling, dan minta mereka untuk mendoakan. Yang ketiga, saudara, hiduplah di dalam komunitas yang baik. Seperti yang saya katakan tadi, kadangkala kemarahan yang tak terkendali itu bisa terjadi karena kita bergaul dengan pergaulan-pergaulan yang buruk. Nah, saudara bersyukur punya komunitas di Yepo dan di Alfom. Di sana adalah komunitas yang sangat penuh kasih dan bisa saling mendoakan. Datang kepada mereka, bersekutu bersama, beribadah bersama, ikut PA bersama, baca firman Tuhan bersama. Dan itu saudara bisa lakukan. Dan yang keempat, saudara, apa yang saudara bisa lakukan? Kita harus melatih diri kita. Melatih diri kita dengan apa? Dengan disiplin rohani. Saudara lakukan disiplin rohani. Apa misalnya? Saat kita marah, kita bisa melatih diri kita untuk apa? Memuji Tuhan. Daripada kita kemudian mengutuki orang, lebih baik kita memuji Tuhan. Menyanyikan puji-pujian hari ini sangat gampang. Saudara mungkin tidak bisa musik, tapi saudara bisa buka YouTube. Carilah lagu-lagu yang bisa menolong saudara untuk boleh melihat dan mengalami kasih Tuhan. Saudara bisa memuji Tuhan. Lalu yang kedua, saudara bisa baca firman Tuhan. Saudara, saya mau katakan sekali lagi, di GBT Alfom dan Yepo itu ada satu kebiasaan yang sangat baik. Setiap pagi selalu membaca firman Tuhan. Saudara bisa ikut itu. Saudara bisa lakukan itu. Lalu yang ketiga, saudara, yaitu dengan cara kita berpuasa. Saudara bisa melakukan puasa misalnya. Ada orang berkata, kalau perut kita aja kita tidak bisa kendalikan, bagaimana kita bisa mengendalikan dosa, bagaimana kita bisa mengendalikan hati kita, bagaimana kita bisa mengendalikan amarah kita. Oleh sebab itu, saudara, kebiasaan berpuasa itu adalah hal yang sangat baik sekali. Saudara, di gereja GBT, Alfom, dan Yepo itu ada satu momen yang menurut saya sangat baik, yaitu tiap hari Sabtu Bapak Gembala bersama dengan beberapa pengerja itu akan berpuasa dan berdoa bersama-sama. Saudara, saya kira itu adalah hal yang baik. Disiplin rohani itu akan menolong kita, bukan hanya sekedar kita itu belajar menguasai tubuh fisik kita, tetapi bagaimana kita itu juga belajar untuk menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan membiarkan Tuhan itu mengendalikan hati, pikiran kita, dan seluruh hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, saya sangat mendorong saudara untuk melakukan hal-hal ini. Supaya apa? Kita terus bertumbuh, mengasihi Tuhan, dan kita boleh memancarkan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Amin, saudara. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, Tuhan memimpin kita, dan Tuhan yang terus menyatakan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita perlahan-lahan di dalam pergumulan kita menang bersama dengan Kristus. Kita bangkit bersama dengan Kristus, dan kita menjadi terang di tengah dunia ini hanya untuk kemuliaan Kristus. Amin. Selamat kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah kondisi yang susah untuk kami berkumpul, tetapi malam hari kami bersyukur Engkau boleh mengumpulkan kami sekalipun dengan cara online, Tuhan. Tuhan berkatilah setiap firman yang telah kami pelajari, supaya boleh menjadi bekal bagi setiap kami, dan biarlah firman-Mu bukan hanya menjadi satu hal yang kami dengar begitu saja, dan lewat begitu saja, tetapi biarlah firman-Mu boleh terus tertanam dalam hati kami, dan bertumbuh sampai pada waktu-Mu, Tuhan, kami boleh menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong, supaya firman ini boleh menjadi benih yang baik, yang bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Kami juga ingat untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan begitu banyak masalah, ada yang terkena penyakit, ada yang terkena masalah ekonomi, ada yang terkena masalah keluarga, dan ada begitu banyak hal lain lagi yang terjadi. Tuhan, kami ingat mereka, jangan tinggalkan mereka. Tuhan beserta mereka dan terus menyertakan kasih setia Tuhan kepada mereka. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami mau serahkan hidup kami mau serahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Kendalikan kami serahkan hidup kami yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, PA malam hari ini selesai.
Kiranya Tuhan menolong setiap kita bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi kita juga boleh menjadi pelaku-pelaku yang setia di tengah-tengah dunia. Amin, saudara. Tetap jaga kesehatan, tetap bangun pertumbuhan iman, dan jangan lupa bersaksi tentang Tuhan di tengah-tengah dunia.